Lihat keadaanmu, hukum nikah ada 5 nak. Terkadang nikah itu hukumnya wajib. Bagi siapa wajib? Bagi orang yang kalau dia tidak nikah terjerumus dalam zina, berarti dia sudah butuh sangat. Orang semacam ini jangan ngomong aku mau menghindar dari wanita, enggak, kamu harus nikah sama wanita, itu yang benar. Wajib hukumnya, kalau enggak nikah dosa dia. Ada kadang nikah itu hukumnya haram. Kapan itu? Kalau pernikahan hanya akan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Contoh, ada orang nikah untuk tujuan balas dendam. Naudzubillah, ada balas dendam untuk menyakiti, haram tuh nikahnya. Ada kadang nikah itu hukumnya sunnah. Kapan itu sunnah? Kalau seandainya 2 syarat terpenuhi, siap lahir batin, itu aja sudah. Lahirnya siap untuk menafkahi, walaupun nggak punya harta siap kerja. Batinnya memang sudah siap untuk menikah, membina rumah tangga. Ini yang begini sunnah untuk menikah. Ada kalanya nikah makruh. Kalau salah satu dari 2 syarat yang tadi itu belum ada, masih kecil pengen nikah, nafkah belum bisa, belum siap untuk menafkahi, makruh yang begini. Ya, insyaallah baik. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku maka bukan bagian dariku, kata bagian Nabi. Nah, makna bukan bagian, mana enggan dan bukan bagiannya ada 2. Tolong diperhatikan, awas, hati-hati jangan salah paham. Apakah makna bukan bagian dari bagian Nabi itu keluar dari Islam atau tidak? Dilihat dulu. Kalau maksudnya adalah enggan terhadap sunnah baginda Nabi, itu adalah enggan terhadap syariatnya, mengentengkan, ngeledek dan seterusnya, yang begini keluar dari Islam. Orang yang merendahkan syariat, orang yang mengejek syariat, dia keluar dari Islam. Atau dia merasa amalan dia lebih hebat dari baginda Nabi, keluar dari Islam. Karena itu merendahkan baginda Nabi. Makanya ini perlu diperhatikan ini. Enggak ada yang bisa levelnya sampai baginda Nabi, enggak ada. Enggak ada. Karena kalau kita ngaji kitab usul ya, baginda Nabi itu minumnya saja dapat pahala, tidurnya dapat pahala. Kenapa? Karena memberikan contoh pada umatnya bahwa ini perkara boleh dilakukan. Bagi umatnya itu boleh, tapi bagi Nabi saat mencontohkan, wajib bagi beliau mencontohkan, sehingga dapat pahala wajib. Sehingga hidupnya bagi Nabi itu pahala wajib semua, yang gede-gede yang dapat. Belum lagi bagi Nabi kita beramal A, kita beramal B, pahalanya ngalir kepada baginda Nabi. Setiap hari derajat baginda Nabi naik. Model kita enggak ada yang makomnya lebih hebat dari baginda Nabi. Awas, kalau ada orang merasa dia bangun malam tidak pernah tidur, kemudian dalam hatinya aku lebih hebat dari baginda Nabi, keluar dari Islam. Karena itu kufur dengan akidah, keyakinannya enggak benar. Tapi kalau maksudnya adalah dia tidak menjalankan syariatnya baginda Nabi, karena sunnah di sini jangan diartikan sunnah dalam fikih, tidak. Tapi sunnah yang dimaksud syariat secara umum. Sunnah itu dalam bahasa Arab artinya thariqah, jalan. Dalam fikih sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Itu dalam fikih. Kita bahas sunnah ini bukan dalam fikih, tapi sunnah dalam bahasa yang artinya adalah jalan baginda Nabi, artinya adalah syariat baginda Nabi. Kalau ada orang, contoh, dia tidak mengamalkan syariat baginda Nabi, dia enggak sholat, tapi bukan karena dia tidak meyakini sholat itu wajib, enggak, dia yakin wajib, tapi dia kalah oleh hawa nafsunya, dia malas, dia itu haram tapi tidak keluar dari syariat Islam, karena dia tetap meyakini bahwa sholat adalah wajib. Contohnya, jadi di sini dilihat dulu, jangan sampai secara harfiah, secara letterlock menghukumi orang salah lagi. Jadi rinciannya seperti itu. Bukan bagian dariku tuh yang seperti apa. Kalau mengingkari, merendahkan, memang itu keluar dari Islam, bukan bagian dari umat baginda Nabi. Tapi kalau hanya tidak mengamalkan karena malas, karena kalah oleh hawa nafsunya, masih meyakini, yakin bahwa yang wajib adalah wajib, yang haram adalah haram, maka dia dapat dosa tapi tidak keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab.